Wah, ini kayaknya target yang sudah saya pasang sebelumnya di 1890, 1880 ya, bisa tercapai di situ. Kenapa? Karena berita NFP malam ini sangat-sangat mengejutkan ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sudah membuatkan video ya. Jadi kali ini kita pengen coba ya, dan pengen membuktikan buat teman-teman bahwa trading itu sebenarnya cukup simple dan nggak perlu banyak-banyak melakukan open posisi. Di sini saya akan melakukan open posisi sebanyak 5 kali dengan modal 500 US dollar. Kira-kira nih dalam waktu 5 kali open posisi ini itu akan profit berapa sih? Mungkin videonya bakalan random ya, jadi ya agak ngebosenin memang, cuman coba diperhatikan dari kondisi marketnya seperti apa. Nah, di sini kondisi ketika saya trading itu juga saya barengi dengan saya live di ruang lanjutan lokal. Jadi ada sedikit materi dari ruang lanjutan lokal yang akan tampil di video ini. Ya, kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman bisa saja langsung lihat di ruang lanjutan lokal XM saja ya. Ya, ini video khusus untuk pada saat saya open posisi saja. Oke, silahkan disimak ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini itu sudah ada double bottom. Kemudian di sini ada garis lehernya. Maka kita akan menunggu market itu bakalan nembus sini atau balik. Nah, karena ini masih beberapa menit ke depan ya, atau ya masih beberapa 1 jam lebih ya untuk menuju ke 20.30. Karena beritanya nanti malam ini di 20.30. Jadi ini bakalan cukup lama sih ya, 1 jam. Ya sebenarnya nggak lama-lama banget. Cuman kan sudah terlihat ya efeknya. Harganya naik. Di sini ada neckline-nya, garis lehernya dari bottom ini. Apakah bakalan kuat tertembus? Ya, cuman kalau menurut saya dia masih bisa mantul ke bawah, karena nggak terduga ya. Tapi di sini ada area resisten soalnya, ada area resisten. Jadi kemungkinan dia bakalan turun ke bawah seperti itu. Ya, oke, kita tunggu saja. Ya, kalau mau entry sekarang itu sebenarnya belum ada momen sih, jadi sebaiknya ditunggu saja ya, kira-kira ditunggu nanti lah ya, kisaran setengah jam lagi kita lihat saja. Untuk targetnya ini kalau kita analisa sekarang ya, harga itu mulai turun ya, dan sudah bersilangan dengan moving average. Ini saya pakai moving average 100 ya. Kalau kita nanti mau open posisi sell, maka targetnya itu di sini ya, 19.25 ini masih masuk akal ya. Coba kita akan pasang dulu ya di sini, karena sepertinya cukup menarik kalau kita open posisi ya. Cuman ini bukan sinyal trading ya, atau ini hanya uji coba saja untuk teman-teman yang ikut di ruang lanjutan lokal pada malam hari ini ya. Kita coba untuk entry posisi ya. Ya, ini sudah mulai naik, berarti kan bagus ya, artinya harga itu sudah sesuai dengan arahannya ya, artinya kita bisa dapat keuntungan ya, dapat keuntungan lebih, potensi keuntungannya jauh lebih besar ya. Bentar, ini tak atur dulu kok banyak kotak-kotaknya ya. Kita akan open di gold ya, gold XAUSD. Nah, sudah ya,
kita nunggu momen lagi ya, sebelum harganya itu balik arah naik. Karena tadi di M1 itu dia akan menembus area sini ya, jadi kita tunggu sampai area sini baru kemudian kita akan entry. Ini sudah mulai menyentuh ya, maka ada kemungkinan harganya itu bakalan mantul. Kita tunggu sampai tembus dulu baru kita masuk ya. M5 di sini, M15 masih aman ya. M30 pun juga ada indikasi bahwa akan berbalik arah. H1 dia sudah membentuk doji ya. Kita balik lagi ke M1 tadi, oke ya, berarti tepat ya. Di sini balik, sekarang kita bisa sell di sini ya. Oke, kita tunggu di sini. Ini harganya masih mau naik ya, harganya masih mau naik, jadi kita tunggu sampai harganya itu balik naik lagi. Karena ini sebagai level resistennya, karena kita pakai moving average ini dia sebagai level. Kita akan pasang target itu sampai di sini ya, paling tidak turun sampai level ini sudah dapat ya. Ini kemudian 10 detik lagi akan dirilis beritanya, gimana kira-kira? 5 detik, 4, 3, 2, 1 ya. Oke, oh langsung turun ya teman-teman, langsung turun, berarti beritanya positif ini. Coba kita konfirmasi di datanya gimana, kalender ekonominya ya. Apakah benar beritanya positif? Ya, kita ya masih turun. Nah, harusnya pas. Turunnya makin rendah ini ya. Makin rendah turunnya. US labor market number. Oke, ada berita. Wah, harus login juga ya. Sebentar, saya lihat di HP dulu. Non farm payroll hasilnya aktual. Wah. Oh ya, ini positif teman-teman untuk USD. Makanya saya katakan tadi bahwa harus hati-hati, jangan-jangan beritanya itu positif ya. Dan benar, aktualnya itu 517K, benar-benar positif ini. Terus untuk unemployment rate-nya aktualnya 34K. Nah, ini berarti saya harus entry posisi sell kalau kayak gini ya, karena hasilnya adalah positif. Terus average hourly earning-nya juga sama ya, 30300. Wah, ini sampai websitenya XM sampai sulit diakses ya. Ada keterlambatan ya, keterlambatan beli ya. Jadi hasilnya positif, maka wah ini sampai error juga ya. Oke, saya nggak bisa menampilkan datanya di sini nih. Mungkin karena sangat ramenya, jadi orang akses kalender ekonomi secara bersamaan. Oke, ekonomi. Ya, sebentar ya, ini makin turun soalnya. Nah, setelah kita dapat datanya, harus cepet nih. Nah, ini ya, bener ya, 300 positif, terus ini positif juga, pengangguran turun, bahkan lebih rendah dari sebelumnya, ini positif, oke. Opsi sell jadi opsi saya ya, terus, nah untuk targetnya sampai berapa? Nah, ini bicara soal target, kita akan lebih sulit melihatnya ya, karena ya chartnya sudah sampai di sini. Target itu sebenarnya bisa kita letakkan, ini sebentar, indikator Bollinger Band-nya akan saya pindahkan, saya hapus maksudnya, sudah nggak terpakai lagi. Nah, wah, ini kayaknya target yang sudah saya pasang sebelumnya di 1880 ya, bisa tercapai di situ. Kenapa? Karena berita NFP malam ini sangat-sangat mengejutkan ya teman-teman.
Ya, hasilnya 500 berapa tadi? 514K. Ya, 517K ya aktualnya. Nih, 517K 3,4. Wah, ini jadi panen raya lah ibaratnya ya buat para trader. Ayo, buat teman-teman yang lagi trading, saya nggak boleh nyebutkan sinyal sebenarnya di sini, tapi ya arahnya emang ke sana ya, arahnya turun ya. Sewajarnya ketika market turun, teman-teman open posisinya apa gitu ya. Oke, targetnya saya pasang target sampai sini 1880 itu ya, saya edit dulu, ambil keuntungan di berapa ini, 1880 ya, karena memang sepositif itu ya, ubah posisi 1880 ya. Ini momen langka karena hanya sebulan sekali. Buat para trader pasti menikmati lah ya hal-hal seperti ini. Oke, masih turun ya. Untuk chartnya itu masih turun ya. Jadi gitu teman-teman, hasil dari NFP malam hari ini ya. Kesimpulannya seperti itu, bahwa beritanya positif. Dan saya sudah wanti-wanti jangan selalu percaya sama forecast ya, karena forecast itu hanya perkiraan saja dari yang sudah diperkirakan ya oleh para ahli gitu ya. Ini saya mau pasang target jauh-jauh, agak takut juga ya, tapi sepertinya sampai sih. Oke, sip ya. Momen transaksi saat ini, momen transaksi kali ini sebenarnya untuk mencari keuntungan sampai dengan 200%, bukan 250% lah, 500% itu cukup masuk akal, cukup bisa diterima ya. Ya, ini NFP masih lanjut. Nah, kalau sabar dikit ini bisa kena target beneran ini ya, 1880. Next target sampai 1870. Cukup menarik, coba ini di H4 ini masih kenceng banget teman-teman ya. Padahal saya biasanya pakai M15 untuk mendeteksi berita volatilitas yang tinggi. Ini malah makin kenceng ya teman-teman. Jackpot malam hari ini. Beritanya positif semuanya. M1 juga masih turun, koreksi naik sebentar, tapi turunnya udah mulai agak lemah ini. Ini di level berapa sih? 1890, 1885 masih masuk sebenarnya. Melihat dari data, sekali lagi melihat dari data yang positifnya berkali-kali lipat seperti ini, itu jadi motivasi ya. Jadi motivasi bahwa yakin nih targetnya bisa sampai jauh ya, target taking profitnya. Oke, kita tinggal dulu untuk marketnya. Yang penting saya harap teman-teman dapat keuntungan yang cukup banyak ya. Sebentar, semoga teman-teman dapat momennya pada malam hari ini, di mana harganya terjun drastis ya. Ya, di open posisi yang kedua ini saya mencoba open posisi dengan memanfaatkan news dari ADP non-farm employment ya. Jadi berita ini itu kalau dilihat dari bulan-bulan sebelumnya efeknya cukup besar ya. Jadi saya akan coba ambil momen dari berita ini. Cuman kalau intinya dari trading itu kan ya kita dapat momen dan dapat profit dari situ ya. Kalau ya teknik-teknik yang lainnya itu sebenarnya semuanya sederhana, tinggal bagaimana cara kita mencari momen saja ya. Nah, kalau cara saya cari momen itu lewat ini ya, dari
berita. Jadi kalau nggak ada berita, ya mending saya istirahat untuk trading. Trading itu sebenarnya dibikin simple aja kalau kita memang nggak kuat untuk ngawasin market. Ya ini ya marketnya sudah mulai bergerak dan marketnya itu naik ya, bergerak naik. Coba kita lihat dari beritanya, berita dari ADP ini ya, ternyata beritanya itu positif untuk emas ya, artinya negatif untuk dolar ya. Beritanya negatif untuk dolar. Kalau negatif untuk dolar, efeknya ke emas kan berarti naik ya, efeknya naik. Nah, kita coba open posisi beli ya di sini. Oke, satu kali open posisi dengan lotnya ya 0,09. Sebenarnya masih bisa 0,2 gitu, masih bisa ya. Cuman kita pecah ya. Jadi tambah satu lagi 0,1. Nah, ini open posisinya masih segini, kita letakkan take profitnya ya. Untuk stop loss karena kita awasi ya, kita tunggu marketnya sampai selesai, jadi kita hold dulu untuk stop lossnya. Tapi buat teman-teman yang trading, pastikan kalau teman-teman itu akan meninggalkan chart, jangan sekali-kali nggak pasang stop loss. Stop loss itu wajib ya. Di sini saya akan pasang take profitnya itu di 1933 untuk yang pertama, dan yang kedua itu juga tak letakkan di level yang dekat ya. Jadi untuk jumlah profitnya bisa hampir mirip ya. Nah, ini kita percepat saja ya. Intinya untuk market pada malam hari ini itu efeknya itu nggak secara langsung naik dan langsung kena take profit ya. Walaupun saya sudah profit cukup tinggi juga sebenarnya, ini 10-12 dolar ya, berarti kan kalau dirupiahkan berarti sekitar 20 dolar sudah bisa dapat 300.000 dalam waktu semalam, cuman memanfaatkan news dari ADP non-farm employment aja ya. Cuman karena saya sudah punya target ya, saya punya target sendiri, jadi saya letakkan take profitnya itu agak lebih tinggi. Kenapa? Karena dilihat dari efek beritanya yang cenderung negatif untuk USD untuk jangka panjang ya. Makanya saya masih ada rasa optimis untuk USD bakalan naik sampai di level situ. Apalagi nanti malam ada berita suku bunga, bukan nanti malam sih, besok pagi jam 2 ya, jam 2 pagi ada berita suku bunga yang kemungkinan akan naiknya cuman 25 basis point ya. Cuman gini, kalau suku bunga naik itu kan identik dengan strong USD ya. Tapi strong USD itu bukan berarti ketika setiap kali naik suku bunga itu langsung naik strong USD terus, bukan ya, tapi kondisional. Nah, kondisi ekonomi saat ini itu sebenarnya mendukung untuk weak USD ya. Jadi kita gambarkan ya kondisi ekonomi sekarang ini untuk di Amerika Serikat itu sendiri ya. Jadi Amerika Serikat sejak bulan Maret tahun 2022 itu mengalami kenaikan inflasi yang di atas dari targetnya ya. Targetnya itu inflasi di bawah 2%. Nah, dia mulai naik nih, sebenarnya bukan hanya dari awal Maret saja ya, tapi dari akhir tahun 2021 sudah mulai, pas pandemi itu sudah mulai inflasi mulai naik tinggi. Nah, kemudian sekitar di bulan Maret itu mereka the Fed itu menaikkan suku bunga. The Fed menaikkan suku bunga dengan
nominal awal itu sekitar 25 basis point ya, kemudian naik lagi di bulan berikutnya 50 basis point, lalu makin agresif ya, naik 75 basis point itu sebanyak 4 atau 5 kali ya, 4 atau 5 kali. Baru setelah itu jadi kan waktu itu dari bulan Maret sampai dengan Juni Juli gitu kan inflasi naik ya, puncaknya adalah di Agustus kalau nggak salah ya, Agustus atau Juni atau Juli ya, inflasi sampai level 9,1%. Nah ini adalah level tertinggi inflasi di Amerika Serikat ya. Nah sejak saat itu The Fed langsung agresif dengan menaikkan 75 basis point. Setelah data inflasi ini naik 9,1% ya, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point itu sebanyak 3 kali ya. Nah tapi akhirnya setelah menaikkan suku bunga ini, akhirnya data inflasi ternyata bisa turun ya, turun sampai saat ini, sampai bulan ini itu tingkat inflasi itu sekitar 6,5%. Artinya sudah mulai terkontrol nih ya. Nah setelah inflasi itu mulai terkontrol, otomatis The Fed itu bisa lebih santai ya untuk tidak menaikkan suku bunganya. Jadi dia bisa lebih santai dan otomatis ibaratnya kalau suku bunga naik di level 25% kali ini efeknya nggak begitu banyak ya, cuman efeknya itu nanti pidato dari The Fed akan seperti apa ya. Nah kita tunggu aja nanti pidatonya seperti apa. Ini masih belum menyentuh TP ya, masih belum menyentuh taking profit. Yang jelas ini marketnya masih berjalan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya teknik trading analisa ataupun ya teknik analisa apapun, kalau teman-teman nggak manfaatin news akan susah nanti ya. Nyari momennya itu loh ya, yang jadi poin utama itu adalah nyari momennya ketika entry posisi itu akan seperti apa ya. Karena kalau kita trading, beda ya, kita trading pada saat marketnya itu lagi sepi dan kita trading pada saat marketnya itu sedang rame. Itu akan beda. Market yang sepi, kita akan kesulitan untuk nyari ini taking arahnya kemana ya, walaupun memang trennya itu naik misalnya ya. Tapi kita nunggunya itu bakalan lama. Akan lebih enak kalau kita trading pas marketnya sedang ya rame kayak gini ya, ada berita gitu ya, kita bisa manfaatkan momen itu. Jadi di sini planning saya adalah saya open posisi 5 kali, nanti hasilnya akan seperti apa ya. Setelah 5 kali open posisi selesai, cabut dan tinggal di WD aja gitu. Oke, kita tunggu aja ya, kita lihat nanti hasil marketnya seperti apa. Kita ketemu di transaksi yang selanjutnya ya. Nah dari hasil saya melakukan entry posisi sebanyak 5 kali kemarin ya, saya dapat profit itu saya tampilkan di layar ya. Nah saya dapat profit itu jadi total dari modal 500 US dollar, profitnya 468 US dollar, artinya sekitar ya 90% ya, 90% lebih, 90% ya. Ya, 90%. 10%-nya itu 50 US dollar. Benar. 90% ya profitnya. Itu saya open posisinya memanfaatkan news ya. Jadi pas video ini dibuat itu pas ada news-news penting ya, ada news-news yang bagus ya. Yang paling saya tunggu-tunggu itu adalah suku bunga, kemudian FOMC ya, lalu ada NFP tentunya ya. Nah dari awal ketika saya open posisi itu kayaknya tanggal 27
bulan Januari. Itu hari Jumat ya. Hari Jumat itu juga ada news sebenarnya. Nah, di hari Jumat itu saya cuman open posisi 1 kali karena ya sambil live ya, sambil ngisi webinar juga, jadi nggak sempet open posisi banyak-banyak, dan juga lihat dari money manajemennya juga ya. Dan yang pasti kalau kita sudah tahu arah marketnya, tahu fundamentalnya, untuk open posisi dengan volume transaksi yang agak sedikit lebih tinggi, itu akan lebih berani ya. Nah, di sini saya profit 40 US dollar. Kemudian transaksi yang kedua itu saya memanfaatkan berita suku bunga ya di hari Rabu. Ya, hari Rabu saya profit 50 ya 60 US dollar lah ini ya, 60. Baru di hari Jumatnya ini jackpot ini ya, karena memang profitnya cukup banyak. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman gambarannya ya. Kalau teman-teman itu nggak usah ngoyo-ngoyo dalam trading, trading yang santai-santai saja ya. Open posisi 5 kali sudah cukup. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar, silahkan gabung saja di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.